Halo sahabat, semoga keselamatan untuk kita semuanya. Sahabat, banyak tanpa disadari kebenaran sejati menjadi terdistorsi bukan karena kebenaran itu tidak ada, akan tetapi kebenarannya jadi seolah-olah menjadi keliru. Itu semua dikarenakan para penerus atau penyampainya banyak keliru penafsiran dan mentah dalam pemahamannya mengenai istilah-istilah dan makna kata yang mereka sendiri pun cuma mengetahuinya dari membaca tekstual atau hanya bermodalkan pendengaran, atau mereka baru yakin katanya saja, yaitu baru yakin katanya buku, yakin katanya guru, yakin katanya orang tua, yakin katanya doktrin atau dogma atau hakul yakin. Mereka sendiri pun belum pernah merasakan dan belum membuktikan berdasarkan pengalaman sendiri atau ainul yakin. Bukankah arti dari kata iman itu sendiri adalah percaya, bukan baru yakin? Makanya, seruan kebenaran sejati, yang mestinya tegak lurus dengan frekuensi dari Sang Maha Pencipta, faktanya di dalam pengertian, pemahaman dan aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, malah jadi kontradiksi dari sifat Sang Maha Pencipta itu sendiri. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun tidak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang guru, dan bukankah tidak pernah ada istilah muridnya Rasulullah? Sebaliknya, beliau dengan indahnya dalam menyampaikan kebenaran sejati itu, malah memposisikan dirinya kepada sesamanya sebagai seorang sahabat. Karena fungsi sahabat itu untuk saling melengkapi dan mengkoreksi kekurangan masing-masing. Rasul tidak pernah mendirikan organisasi, tidak pernah membuat lembaga. Beliau sampaikan kebenaran sejati, melalui contoh teladan sikap dan perilaku yang baik, mulia atau akhlakul karimah, di dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya beliau dikenal dengan istilah Al-Quran berjalan. Beliau tidak pernah mengajarkan manusia keluar dari sifat-sifat dasar manusia. Seperti halnya manusia tidak bisa terbang, karena yang bisa terbang itu burung, manusia tidak kebal karena manusia bukan batu atau besi, dan banyak contoh yang lainnya. Tapi beliau mengajarkan hal-hal yang manusiawi dan ilmiah. Contoh ilmu dagang, karena beliau pun berdagang. Dalam menteladani seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya bukan mengkultus pribadinya, akan tapi menjalankan sikap dan perilaku yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang telah beliau contohkan. Berikut ada uraian ceramah dari Kiai Haji Syaiful Karim tentang makna dari istilah-istilah dalam Al-Quran, yang telah sekian lama dipahami dan disampaikan kepada umat hanya secara arti tekstual, sehingga akhirnya banyak yang jadi gagal paham. Silahkan disimak videonya. Terima kasih. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat, karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi. Makanya tugas kita apa? Meningkatkan kesadaran demi kesadaran. Makanya cerita Mi'raj itu secara simbolik, Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim, masuk Sidrah Al-Muntaha. Begitu kita cerita langit, yang terpikir oleh kita apa? Langit itu ruang kosong yang di sana. No. Langit dalam bahasa spiritual menceritakan lapisan-lapisan kesadaran. Di langit pertama, di kesadaran pertama maksudnya, bertemu Adam. Adam itu apa? Adam itu materi. Makanya manusia belajar semua dari materi. Materi masuk energi, Yahya energi. Masuk energi ketiga, Yusuf. Yusuf itu indah. Masuk langit yang keempat, Idris cerdas. Masuk langit kelima, Harun cinta. Masuk langit keenam, Musa mutakalliman, berdialog dengan Tuhan. Masuk langit ketujuh, kesadaran Ibrahim, baru Sidrah Al-Muntaha. Makanya di Quran dikatakan, salatlah di makom Ibrahim.
Salatlah di makom Ibrahim. Turun lagi pengetahuan kita. Begitu ada kata salatlah di makom Ibrahim, malah salat di pelataran Ka'bah. Ya, diinjak-injak orang. Salah pembimbing itu. Maqamu Ibrahim musalla dalam Quran. Maqamu Ibrahim musalla. Jadikan makom Ibrahim tempat salat. Artinya apa? Salatlah di level Ibrahim. Salatlah di tingkatan Ibrahim. Di tingkatan kesadaran Ibrahim. Di tingkatan spiritual Ibrahim. Di situ salat khusyuk adanya. Makanya kalau kita baca surat Al-An'am dari 74, 75 terus, kapan Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ana minal musyrikin? Kapan Nabi Ibrahim mengatakan kalimat itu? Tepat setelah beliau melakukan sebuah proses perjalanan ke dalam, bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Begitu melihat matahari, itu yang terucap, inni wajah. Kalian pada sholat suka baca kalimat itu? Enak aja. Baru boleh baca kalimat itu kalau sudah mengalami pengalaman Ibrahim. Baru maqamu Ibrahim musalla. Makanya kita itu latah, gak ngalamin tapi ngomong. Gak pernah ke Singapura, cerita Singapura, luar biasa. Padahal baru baca buku tentang Singapura. Baru baca kitab sedikit, besok sudah ceramah. Baru baca satu ayat, besok sudah jadi kiai. Makanya agama menjadi rusak oleh siapa? Oleh orang-orang yang mulutnya terbuka tapi mata kalbunya masih tertutup. Lalu yang diceritakan apa? Yang diceritakan itu adalah zon, persepsi, persangkaan. Makanya Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan bukan di sebuah tempat, karena Tuhan tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran yang tertinggi.